Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah perjalanan luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah memerintahkan beliau untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya yang dengan terang-terangan memusuhi beliau. Abu Talib, paman yang sangat dicintai, adalah sosok yang setia mendukung Nabi Muhammad SAW sepanjang hidupnya. Ketika para kafir mendatangkan kesulitan kepada beliau, Sayyidah Khadijah, istri yang sangat dicintai, selalu ada untuk menghibur dan mendukungnya. Selama 10 tahun keduanya bersatu dalam membela Rasulullah SAW dengan sepenuh jiwa dan raga hingga akhir hayat. Setelah 2 bulan Abu Talib meninggal dunia, Sayyidah Khadijah, istri tercintanya, juga meninggal dunia. Makanya tahun itu disebutkan Amul Huzni, tahun kesedihan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW pergi ke kota Thaif untuk mencari dukungan dan perlindungan. Namun beliau mendapati bahwa penduduk Thaif lebih kejam dan tidak bersahabat daripada penduduk Makkah. Beliau diusir dengan cara yang sangat tidak sopan dan dilempari dengan cacian dan batu. Pada saat pulang dari Thaif, di sebuah kebun, Nabi Muhammad SAW menangis dan berbicara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, hanya kepadamu aku mengadu tentang kelemahan kekuatanku, kesulitan jalan yang harus aku lalui, dan rendahnya pandangan manusia terhadapku." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan tangisan dan keluhan Nabi Muhammad SAW setelah kembali dari Taif ke Mekah. Beberapa waktu kemudian, Allah memilih untuk membawa beliau dalam perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada malam Senin, tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Rasulullah SAW dilahirkan pada hari Senin, dan pada hari Senin pula beliau diutus menjadi Nabi. Kemudian pada hari Senin lagi beliau mengalami peristiwa Isra Mi'raj menuju langit. Dan pada hari Senin juga Nabi Muhammad SAW wafat. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di Hijr Ismail di samping Ka'bah. Beliau berbaring tidur bersama dengan 2 sahabat, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Ja'far bin Abi Thalib. Maka malaikat Jibril dan malaikat Mikail datang bersama dengan malaikat lainnya, termasuk malaikat Israfil. Mereka membawa Nabi Muhammad SAW hingga mencapai sumur Zamzam dan menempatkannya di sana. Saat peristiwa ini terjadi, yang memimpin kejadian tersebut adalah malaikat Jibril. Dalam riwayat yang lain, dikatakan bahwa saat Rasulullah sedang tidur di rumahnya, atap rumah Nabi terbuka. Kemudian, malaikat Jibril turun dan membelah dada Nabi, mulai dari atas dada hingga ke bawah perutnya. Setelah itu, malaikat Jibril berkata kepada malaikat Mikail, "Bawakanlah aku segelas air Zamzam agar aku bisa membersihkan hatinya dan melapangkan dadanya." Malaikat Jibril kemudian mengeluarkan hati Nabi dan mencuci hati tersebut sebanyak 3 kali serta menghapus segala yang mengganggu hatinya. Malaikat Mikail kemudian datang dengan 3 mangkuk air Zamzam dan 1 mangkuk emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Mangkuk emas itu kemudian dituangkan ke dalam dada Rasulullah SAW, mengisi hatinya dengan kebijaksanaan, pengetahuan, keyakinan, dan keislaman. Setelah itu, dada Rasulullah SAW ditutup kembali, dan kemudian datanglah seekor burak yang indah berkelana dan bertali kekang. Burak adalah makhluk berwarna putih yang memiliki tinggi di antara keledai dan kuda. Burak adalah hasil perkawinan antara kuda dan keledai. Ia memiliki langkah yang panjang, mampu menjangkau jarak yang jauh dengan 2 telinga yang panjang. Apabila mendaki gunung, maka terangkat lebih tinggi kaki belakangnya. Dan jika dia turun, maka terangkat lebih tinggi kaki di depannya. Burak memiliki 2 sayap di wilayah panggulnya yang membantu mempercepat langkahnya. Saat Rasulullah ingin menaikinya, burak merasa enggan untuk dinaiki oleh Rasulullah SAW. Malaikat Jibril menyentuh burak dan berkata, "Tidakkah kau merasa malu, wahai burak? Demi Allah, tidak ada yang lebih mulia daripada orang yang akan menaikimu." Maka burak menjadi tenang dan merasa malu sehingga tubuhnya berkeringat. Kemudian
Rasulullah SAW menaikinya. Burak adalah kendaraan yang juga pernah digunakan oleh para nabi sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mulai pergi dengan malaikat Jibril berada di sebelah kanannya dan malaikat Mikail berada di sebelah kirinya. Ibnu Sa'ad mengatakan bahwa Jibril adalah yang memegang pelana Burak, sementara Mikail memegang tali kekangnya. Kemudian Rasulullah dan Jibril melanjutkan perjalanan hingga mencapai tempat yang dipenuhi dengan pohon kurma. Di sana malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan lakukan salat di sini." Rasulullah pun melaksanakan salat lalu naik kembali ke Burak. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamu tahu di mana kamu melaksanakan salat tadi?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu, wahai Jibril." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Tadi kamu melaksanakan salat di Taibah, yakni kota Madinah. Dan disitulah kamu akan hijrah nantinya." Burak kemudian bergerak dengan cepat, seolah-olah kilat, dan melangkah jauh dengan satu langkah. Kemudian Jibril berkata lagi, "Turunlah dan lakukan salat di sini." Rasulullah pun melaksanakan salat, lalu kembali menaiki Burak. Malaikat Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kamu tahu di mana kamu melaksanakan salat tadi?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu, wahai Jibril." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Tadi kamu melaksanakan salat di kota Madinah, di bawah pohon tempat Nabi Musa dahulu berteduh." Burak pun bergerak cepat seperti kilat. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, "Turunlah dan lakukan salat di sini." Rasulullah kemudian melaksanakan salat dan kembali menaiki Burak. Jibril bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah kamu tahu di mana kamu melaksanakan salat tadi?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu, wahai Jibril." Malaikat Jibril kemudian berkata, "Tadi kamu melaksanakan salat di Bukit Tursina, tempat di mana Nabi Musa dahulu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Akhirnya Rasulullah SAW dan malaikat Jibril mencapai suatu tempat yang penting. Dari tempat tersebut terlihat istana dan bangunan-bangunan kota Syam. Malaikat Jibril berkata, "Turunlah dan lakukan salat di sini." Rasulullah kemudian melaksanakan salat dan naik kembali ke Burak. Burak melanjutkan perjalanannya dengan cepat seperti kilat. Kemudian malaikat Jibril bertanya lagi, "Apakah kamu tahu di mana kamu melaksanakan salat tadi?" Rasulullah menjawab, "Aku tidak tahu, ya Jibril." Malaikat Jibril kemudian menjelaskan, "Tadi kamu melaksanakan salat di Bait Lahm. Tempat tersebut adalah tempat kelahiran Nabi Isa." Ketika Rasulullah SAW dalam perjalanan, ia melihat jin Ifrit mengejar beliau sambil membawa api. Setiap kali Rasulullah SAW menoleh, Ifrit itu selalu muncul di depannya. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Rasulullah SAW, "Apakah kamu ingin aku mengajarkan padamu satu kalimat yang jika kamu mengucapkannya, maka api itu akan mati dan jin Ifrit itu akan tersungkur pada wajahnya?" Rasulullah SAW kemudian berkata, "Ajarkanlah aku, wahai Jibril." Maka malaikat Jibril mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW kalimat perlindungan, yaitu, "Aku berlindung dengan kemuliaan Allah yang Maha Pemurah dan dengan firman Allah yang sempurna yang tidak dapat ditembus oleh orang baik maupun orang jahat. Terhindarlah aku dari keburukan yang turun dari langit dan keburukan yang naik ke langit. Terhindarlah aku dari keburukan makhluk yang ada di bumi dan keburukan yang keluar dari bumi. Terhindarlah aku dari fitnah siang dan malam, serta dari kejadian yang datang tiba-tiba di siang dan malam, kecuali jika itu adalah sesuatu yang membawa kebaikan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, lindungilah aku dari semua keburukan itu." Malaikat Jibril menjawab, "Mereka adalah para pejuang yang berjuang di jalan Allah. Allah melipat gandakan pahala kebaikan mereka hingga 700 kali lipat, dan apapun yang mereka infakkan di jalan Allah, Allah akan menggantikannya dan memberi mereka pahala yang berlipat-lipat." Setelah jin Ifrit itu tersungkur, dan dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW mencium aroma yang sangat harum. Rasulullah bertanya,
"Bau apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah aroma dari seorang wanita mulia dan anak-anaknya. Dia adalah penyisir rambut putri Fir'aun." Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan hingga melihat sekelompok orang yang kepala mereka dihancurkan dengan batu. Setiap kali kepala mereka dihancurkan, mereka kembali seperti semula, siap untuk dihancurkan lagi. Begitu seterusnya tanpa akhir. Nabi berkata, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Malaikat Jibril menjawab, "Mereka orang-orang yang kepalanya berat sekali untuk melaksanakan sholat 5 waktu." Kemudian, dalam perjalanan Nabi, beliau melihat sekelompok orang yang menutupi kemaluan dan dubur mereka dengan sehelai daun. Mereka digembalakan seperti unta dan kambing. Tetapi yang mereka makan adalah pohon-pohon berduri, buah-buahan yang pahit, dan bara api neraka yang panas, serta batu-batunya. Nabi bertanya, "Siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang tidak memberikan zakat dan sedekah dari harta mereka." Di perjalanan Nabi juga menyaksikan sekelompok kaum yang di depan mereka ada 2 jenis daging yang disajikan dalam 2 wadah berbeda. Salah satu wadah berisi daging yang lezat dan segar, sementara yang lainnya berisi daging yang sudah membusuk dan menjijikkan. Namun, yang mengejutkan, mereka memilih untuk memakan daging yang busuk dan menjijikkan, sementara mereka meninggalkan yang lezat. Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah seorang pria dari umatmu. Dia memiliki seorang wanita yang halal dan baik baginya, namun dia pergi kepada seorang wanita yang tidak halal baginya dan tinggal dengannya hingga waktu subuh. Demikian pula ada seorang wanita dari umatmu. Dia memiliki seorang pria yang halal dan baik baginya, namun dia pergi kepada seorang pria yang tidak halal baginya dan tinggal bersamanya hingga waktu subuh." Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat sebatang pohon di tengah jalan. Tidak ada apapun yang melewati batang pohon tersebut, baik itu pakaian atau sesuatu apapun, kecuali kayu tersebut merobetnya. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah perumpamaan bagi sebagian orang dari umatmu. Mereka duduk di jalan dan mereka memotong orang yang berjalan dan mengganggunya." Kemudian, malaikat Jibril membacakan satu ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan janganlah kalian duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalangi dari ajaran Allah." Di perjalanan Nabi Muhammad SAW menyaksikan seorang pria yang bersenang-senang di sungai darah sedang dirajam dan dilempari dengan batu. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa yang terjadi di sini?" Jibril menjawab, "Ini adalah perumpamaan bagi mereka yang makan riba." Selama perjalanan Nabi Muhammad SAW, dia melihat seorang pria yang mengumpulkan banyak kayu bakar dan mencoba memikulnya, meskipun sebenarnya dia tidak mampu. Meskipun demikian, dia terus menambah kayu bakar yang dia pikul. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apa yang terjadi di sini?" Jibril menjawab, "Ini adalah seorang pria dari umatmu. Dia menerima tanggung jawab dari orang-orang, tetapi tidak memiliki kemampuan untuk memenuhinya, dan dia terus ingin menerima lebih banyak tanggung jawab." Saat Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya, dia melihat sekelompok orang yang lidah dan bibir mereka dipotong dengan alat pemotong dari besi. Setiap kali dipotong, bibir dan lidah mereka kembali seperti semula, dan mereka terus menderita tanpa henti. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya, "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah para penceramah dan pengkhotbah yang membawa fitnah dari umatmu." Setelah itu Nabi Muhammad SAW melihat sekelompok orang yang memiliki kuku dari tembaga. Dengan kuku-kuku itu, mereka merobek-robek wajah dan tubuh mereka sendiri. "Siapa mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang senang berbicara jorok dan menyebarkan fitnah, yaitu dengan menghina orang lain dan menghancurkan reputasi mereka dengan perkataan mereka." Selama perjalanan,
Nabi Muhammad SAW melewati sebuah lembah di mana tercium aroma yang harum, sejuk dan wangi misik, serta terdengar suara yang indah dan merdu. Nabi Muhammad SAW bertanya, "Ini apa, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara surga," dan surga itu berseru, "Wahai Tuhanku, datangkanlah kepadaku apa yang Engkau janjikan kepadaku, karena sungguh sudah banyak kamar-kamarku." Allah berfirman, "Untukmu, wahai surga, seluruh orang-orang muslim dan muslimah, mukmin dan mukminah, dan orang-orang yang beriman kepadaku dan kepada para rasulku dan mengerjakan amal soleh, sedang ia tidak menyekutukanku dan tidak menjadikan selainku sebagai Tuhan dan sembahannya. Sesungguhnya setiap orang yang takut kepadaku, maka dia selamat, dan orang yang berharap kepadaku, aku beri. Barang siapa yang memberikan pinjaman hutang karena aku, maka aku yang akan mengganjarnya, dan barang siapa yang bertawakal kepadaku, aku cukupkan. Sungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selainku. Aku tidak akan mengingkari janji. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Maha suci Allah sebaik-baiknya pencipta." Surga berkata, "Ya Allah, sungguh aku puas dan ridho dengan janjimu." Di perjalanan Nabi SAW melalui suatu lembah yang terdengar suara yang sangat memekik dan menakutkan, serta tercium bau yang amat sangat busuk. Nabi SAW berkata, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Ini adalah suara Jahannam." Jahannam berkata, "Wahai Tuhanku, datangkan kepadaku apa yang Engkau janjikan kepadaku, karena sungguh telah banyak rantai-rantaiku serta belengguku, kobaran apiku, air panasku, duri besarku, cairan busukku, azabku, dan sungguh sangat dalam dasarku dan sangat panas apiku. Maka datangkanlah padaku apa yang Engkau janjikan." Maka Allah berfirman kepadanya, "Untukmu, wahai neraka, orang-orang yang menyekutukan aku dari kaum laki-laki dan perempuan, orang kafir laki-laki dan perempuan, dan setiap laki-laki dan perempuan yang buruk, dan setiap orang yang sombong yang tidak beriman pada hari perhitungan." Di perjalanan Nabi SAW menyaksikan Dajjal dalam bentuk aslinya, dengan mata penglihatan yang nyata, bukan dalam mimpi. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah "Wahai Rasulullah, bagaimana engkau melihatnya?" Rasulullah SAW berkata, "Dia tinggi besar, sangat putih sekali. Di antara salah satu matanya seperti bintang yang berkilau, rambutnya seperti dahan-dahan pohon, menyerupai Abdul Uzza bin Qatan, seorang tokoh Arab yang wafat pada zaman jahiliyah." Rasulullah SAW melihat tiang yang putih bercahaya seperti permata dipikul oleh para malaikat. Nabi SAW berkata, "Apa yang kalian bawa?" Mereka berkata, "Ini adalah tiang Islam. Kami diperintah untuk meletakkannya di Syam." Di perjalanan Nabi SAW dipanggil oleh suatu seruan yang memanggilnya dari arah kanan. "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Nabi SAW berkata, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah seruan seorang Yahudi. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Yahudi." Di perjalanan Nabi SAW dipanggil oleh suatu seruan yang memanggil dari arah kiri. "Wahai Muhammad, lihatlah aku ingin bertanya kepadamu." Maka Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Nabi SAW berkata, "Apa ini, wahai Jibril?" Jibril berkata, "Ini adalah seruan seorang Nasrani. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan mengikuti kaum Nasrani." Di perjalanan Nabi SAW dipanggil oleh seorang wanita yang terbuka lengannya dan lengannya dipenuhi dengan segala macam perhiasan yang pernah Allah ciptakan. Maka wanita itu berkata, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku
aku ingin bertanya kepadamu." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah dunia. Apabila engkau menjawab seruannya, maka umatmu akan memilih dunia yang hina daripada akhirat." Kemudian di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh seorang yang sudah tua, "Kemarilah wahai Muhammad." Jibril berkata, "Terus jalan wahai Muhammad." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa itu wahai Jibril?" Jibril berkata, "Itu adalah iblis musuh Allah. Dia menginginkan engkau condong terhadapnya." Di perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh seorang nenek tua di pinggir jalan, "Wahai Muhammad, lihatlah kepadaku, aku ingin bertanya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apa ini wahai Jibril?" Jibril berkata, "Sesungguhnya tidak tersisa dari umur dunia melainkan apa yang tersisa dari umur nenek tua itu." Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.